Selamat sore, perkenalkan nama saya Intania Pauru dari D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B dengan NIM PO 7132210069. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kelas kata. Kelas kata dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kata benda konkret, yaitu nama dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, tanah, api, pemukul, dan panah. Yang kedua yaitu kata benda abstrak, yaitu nama-nama benda yang tidak dapat diungkapkan oleh panca indera, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, dan kemanusiaan. Contoh penggunaan kata benda yaitu 1. Ani membeli sayur, 2. Hadi menjaga toko, 3. Rumah itu sangat bagus. Yang kedua yaitu nominal. Nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Kalimat nominal yaitu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Subjek dari si kata benda, orang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Predikat berisi bukan kata kerja melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, dan atau kata keterangan. Serta bisa ditambahkan objek berisi buku, jam, pensil, dan lain-lain. Keterangan waktu, 3 jam yang lalu, minggu kemarin, besok, dan lain-lain. Keterangan tempat seperti di sekolah, musola, lapangan, dan lain-lain. Contohnya yaitu 1. Ibu saya adalah seorang guru. Kedua, rumah itu besar sekali. Nomor 3, HP kamu bagus sekali. Keempat, itu meja guru. Yang ketiga, verba. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Berikut ini adalah beberapa contoh kalimat yang mengandung verba. 1. Aku dan Adi sering bertemu di depan gang rumah. 2. Kamu jangan melupakan semua kenangan yang pernah kita jalani. 3. Paman mengecat tembok rumahnya menggunakan warna kuning. 4. Adikku meminta hadiah sepeda yang pernah kujanjikan kepadanya beberapa waktu lalu. Dan yang terakhir, kami melihat matahari terbenam di atas bukit. Yang keempat yaitu adjektif. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat adalah sebagai berikut, yaitu keras, jauh, kaya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu objek. Dalam sebuah kalimat transitif, objek bisa dikatakan adalah penderita atau yang mengalami. Objek bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek final dan objek penderita. Contoh 1. Aska mengambil buku ke perpustakaan. 2. Ibu membeli sayur di pasar. 3. Cindy menghabiskan donat. 4. Adi mengerjakan PR di rumah. 5. Adi menyiram bunga di taman. Selanjutnya yaitu pelengkap.
Dalam sintaksis, pelengkap atau komplement adalah bagian frasa verba yang membuatnya menjadi predikat lengkap dalam klausa. Pelengkap dapat berupa frasa atau nomina, verba, adjektiva atau preposisi atau klausa. Letaknya langsung di belakang predikat bila tidak ada objek atau di belakang objek bila ada objek. Berikut ini beberapa contoh lengkap klausa ataupun kalimat dalam bahasa Indonesia. 1. Bu Jasmine berjualan ketupat tahu. Pelengkap yaitu ketupat tahu. Pak Ali bercucuran keringat. Pelengkapnya yaitu keringat. Ibu memberikan Adi mantel baru. Pelengkapnya yaitu mantel baru. Ayah membelikan aku gawai keluaran terbaru. Pelengkapnya yaitu gawai keluaran terbaru. Andi menawarkan saya pakaian satu setel. Pelengkapnya yaitu pakaian satu setel. Relasi makna kata. Relasi makna kata dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Homonim. Homonim adalah kata yang memiliki relasi makna yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan dalam hal fonologis atau ortografis. Contoh kata homonim yaitu salam. Salam bisa dijadikan sebagai jenis tumbuhan dan pernyataan penghormatan. Hak bisa dijadikan milik atau dan bagian sepatu. Bisa dijadikan mampu atau dapat dan juga bisa dijadikan zat beracun. Bulan bisa jadi kalender dan benda di langit. Malang bisa menjadi kota dan nasib. Selang bisa menjadi selang waktu dan alat menyalurkan air. Berikutnya yaitu homograf. Homograf merupakan istilah untuk menyatakan kata yang ejaannya sama tetapi pelafalannya berbeda. Contoh katanya yaitu serang bisa menjadi mendatangi untuk melawan dan juga bisa menjadi nama kota. Yang berikutnya memerah. Memerah bisa menjadi memerah susu dan juga bisa menjadi berubah warna. Rock bisa menjadi pakaian, jenis pakaian dan juga bisa menjadi aliran musik. Apel bisa menjadi buah dan juga bisa menjadi kegiatan atau upacara. Mental bisa menjadi bersangkutan dengan juga bisa menjadi watak. Kecap bisa menjadi merasakan dengan lidah dan juga bisa menjadi bumbu masakan. Selanjutnya yaitu homofon. Homofon adalah kata yang diucapkan sama dengan kata lain tetapi berbeda dari segi maksud. Contoh kata yaitu buku bisa menjadi bagian di antara dua ruas dan juga bisa menjadi bahan buku. Bank bisa menjadi tempat penyimpanan uang dan juga bisa menjadi panggilan untuk kakak laki-laki. Tang bisa menjadi kendaraan perang dan juga bisa menjadi alat perkakas. Massa bisa menjadi dalam perkataan media massa dan juga bisa menjadi waktu. Jarum bisa menjadi alat menjahit dan juga bisa menjadi merek rokok. Sanksi bisa menjadi bimbing dan juga bisa menjadi hukuman. Selanjutnya yaitu polisemi. Polisemi adalah relasi makna antar kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Contohnya yaitu raja.
Gelar Raja Dangdut diberikan kepada kawakan penyanyi Rhoma Irama. Kepala. Saat berdoa biasanya orang akan menundukkan kepala. Buah. Kakak sangat menyayangi buah hati semata wayangnya yang bernama Nia. Yang terakhir, meja. Untuk tambahan kelas baru ini, pihak sekolah sudah menyiapkan sekitar 200 pasang meja dan kursi belajar. Selanjutnya yaitu peyoratif. Peyoratif adalah unsur bahasa yang memberikan makna menghina dan merendahkan. Contoh: darah. Jalan di depan perumahan kami dibasahi oleh darah korban kecelakaan yang terjadi tadi malam. 2. Langit malam ini gelap sekali. Sepertinya besok akan turun hujan. Yang ketiga, kawanan menjadi gerombolan. Polisi berhasil menangkap kawanan pencuri yang bisa beraksi di kawasan perumahan elit itu. Yang keempat, talak menjadi cerai. Baru sebulan berumah tangga, Kadir sudah mentalak istrinya. Hiponim dan hipermin merupakan kata atau frasa yang maknanya terdapat atau tercantum dalam kata atau frasa yang sifatnya lebih umum. Kata atau frasa yang bersifat lebih umum inilah yang disebut hipermin. Contohnya, hipermin adalah buah, hiponim adalah anggur, melon, apel. Hipermin hewan, hiponim kucing, ayam, bebek. Hipermin handphone. Selanjutnya yaitu anestesia. Anestesia adalah proses perubahan makna yang terjadi sebagai akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya yaitu: 1. Kamu sangat manis memakai pakaian tersebut. 2. Kata-katanya sangat pedas. 3. Budi tersenyum kecut ketika mendengar dirinya tidak tulus. 4. Pak Doni menatap tajam satu persatu karyawannya. 5. Penglihatanmu tajam sekali. Selanjutnya, amelioratif. Amelioratif adalah perubahan makna kata menjadi lebih baik. Contohnya, buta menjadi tunanetra. Selanjutnya, bui menjadi lembaga masyarakat. Bini menjadi istri, tuli menjadi tunaruku. Kawin menjadi menikah, bisu menjadi tunawicara. Bentuk kata. Bentuk kata dibagi menjadi dua, yaitu kata dasar. Kata dasar atau penggalan kata adalah kata yang menjadi dasar bentuk kata yang lebih besar. Dalam bahasa Indonesia, jual adalah kata dasar dari jualan, sedangkan jualan selanjutnya dapat menjadi bentuk dasar dari berjualan. Contohnya, minum, rumah, panjang, pendek, pergi, cari, jual, beli, ambil, dan lain-lain. Yang kedua, kata majemuk. Kata majemuk atau kompositum adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya berstatus sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan simantis yang khususnya menurut kaidah bahasa yang bersangkutan. Ada dua jenis kata majemuk, yaitu setara dan tidak setara. Kata majemuk setara adalah kalimat majemuk dengan klausa-klausa penyusun yang berkedudukan setara. Contohnya, dia tidak sedang tidur siang, melainkan membaca buku. Yang kedua, kata majemuk tidak setara adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang hubungannya tidak sejajar. Contoh, dia kerap terlambat datang ke sekolah. Bentuk kata.
Bentuk kata berdasarkan penggunaan terbagi menjadi dua, yaitu baku dan tidak baku. Kata baku. Bahasa baku. Bahasa standar atau standar kebahasaan adalah varietas bahasa yang berkontraks dengan bentuk-bentuk vernakular. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai piranti komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat penyurat, dan rapat resmi. Contoh kata baku. 1. Abjad kata baku, sedangkan abjad kata tidak baku. Yang kedua, akhirat dan akherat. Yang ketiga, aksesoris dan aksesoris. Yang keempat, aktif dan aktif. Yang kelima, akuarium dan akuarium. Yang kedua, kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kata tidak baku terdiri menjadi 3, yaitu 1. Slang adalah ragam bahasa musiman yang dituturkan oleh kelompok sosial tertentu dalam situasi informal yang biasa disebut bahasa gaul atau bahasa prokem. Slang biasanya untuk berkomunikasi internal di dalam suatu kelompok ataupun untuk membina identitas diri. Contoh: 1. Otakmu gesrek juga ya bro. 2. Gaskin lah. 3. Kirim pap terbaru dong. Keempat, brokap ini bro. Yang kedua, jargon. Jargon adalah kosakata khusus yang dipergunakan di bidang kehidupan tertentu. Jargon biasanya tidak dipahami oleh orang dari bidang kehidupan yang lain. Contoh: 1. Kejadian luar biasa atau biasa disingkat dengan KLB adalah istilah Kementerian Kesehatan. Yang kedua, kereta luar biasa atau biasa disingkat KLB adalah istilah di PT Kereta Api. Yang ketiga, peserta didik adalah istilah yang dipopulerkan Kementerian Pendidikan. Yang keempat, FYI, IMHO, GAN, No Afgan, YW adalah jargon kalangan pengguna internet, khususnya media sosial. Yang kelima, penyidikan dan penyelidikan adalah dua hal berbeda. Istilah hukum kalangan polisi dan jaksa. Prokem. Bahasa prokem adalah ragam bahasa Indonesia tak baku yang lazim digunakan di wilayah Jakarta pada tahun 1970-an. Seiring berjalannya waktu, bahasa prokem yang berasal dari Jakarta ini mulai menyebar dan digunakan di banyak daerah lain di seluruh Indonesia. Contoh, kata aku dan kamu menjadi gua, gue, dan lo. Kata astaga menjadi kata anjay dan anjir. Kemudian kata norak atau udik diganti dengan kata kamsupai. Kata ibu dan bapak menjadi bokap dan nyokap. Kata tidak menjadi enggak dan enggak. Dan kata lainnya yang sudah mengalami perubahan menjadi tidak baku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.